Setelah beberapa hari stay di Bali G dan menyambangi beberapa tempat ikonik masyarakat di sekitaran Danau Toba, kini Pertiwi Adjourney to Toba akan mendatangi sebuah pulau kecil di Danau Toba, yaitu Pulau Sibandang yang berada di Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara. Akan menyeberang ke Pulau Sibandang untuk melihat ada petenun yang masih melakukan bahan-bahan alam, pewarnaan alam. Tujuan kali ini di Pulau Sibandang ialah ke Desa Papande, lokasi workshop penenun ulos milik Erik Papande Siregar. Di workshop Erik Papande ini ada 3 penenun yang sedang menenun ulos untuk pesanan pelanggannya. Biasa untuk satu ulos tenunan tangan dengan bahan pewarna alam dibanderol dengan harga 1 hingga 2 juta rupiah. Sedangkan untuk bahan pewarna kimia dijual dihargai Rp300.000 hingga Rp500.000. Saya melihat perkembangan zaman dan wujud kecintaan dari setiap orang dengan ulus ini. Akhirnya saya menciptakan motif-motif baru, saya membuat pewarnaan kembali ke alam seperti yang diciptakan oleh nenek moyang dulu. Dan yang utama bagi saya, kenapa saya cinta ulus ini, saya ingin mengembalikan bagaimana sebenarnya proses pembuatan ulus dan warna dari setiap kain ulus yang sudah hampir punah pada saat ini. Suasana di workshop tenun Erik Papande menginspirasi para seniman lukis untuk mengoreskan kuasnya menggambarkan suasana menenun. Perpaduan gelapnya ada hitam terus mencolok merah itu enak banget dilihat gitu. Jadi dengan itu komposisi itu yang saya lagi amati. Salut dengan Ibu Mei yang luar biasa mendedikasikan dirinya untuk melestarikan tenunnya, terutama si Dito yang pengajar yang bisa terus mengembangkan pewarna alam, terutama yang resource pewarna alam yang ada di kampung di daerah sini. Menghabiskan waktu perjalanan Pertiwi Adjourney to Toba untuk hari ini, perjalanan dilanjutkan ke Bakara, sebuah pemukiman yang juga sering disebut Lembah Bakara yang menghadap langsung ke Danau Toba. Mengunjungi Istana Makam Sisingamangaraja di Bakara merupakan suatu hal yang sangat menarik karena di sini merupakan tempat di mana Raja Batak turun-temurun memimpin bangsa Batak dan mempertahankan tanahnya dari jajahan Belanda pada masa itu. Jadi lokasi ini istananya dan di sini ada makam Raja Sisingamangaraja pertama sampai ke-11 dan yang ke-12 ada di Bali G. Lokasi istana ini dulu pernah dibumi hanguskan oleh Belanda, lalu dibangun lagi, dibuat replikanya. Tempat yang dulunya istana ini kini menjadi lokasi pemakaman Raja Sisingamangaraja pertama hingga ke-11, juga menjadi kunjungan bagi wisatawan untuk sekedar mengetahui sejarah ataupun berdoa. Ini kan warisan nenek moyang yang harus dipelihara banget dan mesti terus bisa disosialisasikan turun-temurun. Kalau saya sih sangat senang belajar budaya satu dengan yang lain. Walaupun saya sebenarnya orang Bali, tapi saya kebetulan suami orang Batak dan saya merasa Batak ini juga bagian dari hidup saya.